Halo penyuka film, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya punya rekomendasi film bergenre action berjudul Dark. Film ini berkisah tentang balas dendam seorang mantan napi kepada bos tertinggi Yakuza yang telah membunuh ibunya saat dia masih kecil. Seperti apa keseruannya? Kalau begitu langsung saja kita menuju ke alur cerita selengkapnya. Film diawali di sebuah tempat pelacuran milik Yakuza. Di sana tampak seorang anak kecil bernama Jack sedang duduk manis sambil membaca komik. Sementara sang ibu sedang bekerja melayani seorang bos Yakuza bernama Toshio. Malam itu ibunya dihajar habis-habisan oleh Toshio. Lalu Jack datang untuk menolongnya. Namun Toshio malah berganti ingin mencelakai Jack. Sang ibu berusaha menolong Jack dengan memukul Toshio. Mereka berdua kemudian diburu oleh anak buah Toshio. Jack selamat karena disembunyikan oleh sang ibu. Namun ibu Jack berhasil ditangkap dan dihabisi oleh ayah Toshio, ketua tertinggi Yakuza bernama Oyabun. Pembunuhan keji itu disaksikan sendiri oleh Jack. Kemudian scene film berganti memperlihatkan Jack yang sudah dewasa. Kehilangan sosok ibu dengan cara yang tragis di usia yang masih kecil membuat Jack tumbuh menjadi seorang kriminal. Jack baru saja keluar dari penjara. Dia keluar lebih awal atas bantuan dari Lepik, yang merupakan seorang agen Interpol. Alasan kenapa Lepik membantu Jack keluar dari penjara karena Lepik ingin meminta bantuan Jack untuk menolong putrinya yang sekarang disandra oleh geng Yakuza berbahaya. Namun Jack menolaknya. Menurut Jack, cari masalah dengan Yakuza sama saja dengan bunuh diri. Setelah itu Jack langsung mendatangi dua orang pengedar narkoba yang telah menjebaknya masuk ke penjara. Selesai memberi pelajaran, Jack kemudian merampas narkoba dan uang mereka. Selanjutnya dia menyewa sebuah kamar apartemen. Di sana secara tidak sengaja dia berkenalan dengan seorang wanita bernama IP yang tinggal bersebelahan dengan kamarnya. Jack memperkenalkan dirinya sebagai Dark, nama karakter dari buku komik favoritnya. Tak lama Jack menerima sebuah paket yang dikirim oleh Lepik. Paket itu berisi foto dan rekaman video putri dari Lepik saat mendapat penyiksaan dari penculiknya, yang ternyata adalah Toshio, bos Yakuza yang juga telah membunuh ibunya. Lepik mengajak Jack bekerja sama bukanlah tanpa alasan, tapi karena dendam Jack kepada Oyabun dan Toshio. Lepik yang merupakan seorang agen Interpol sedang dalam misi meringkus geng Yakuza tersebut. Toshio kemudian menculik putri Lepik untuk membukamnya yang selama ini berusaha mengacaukan semua bisnis ilegalnya. Setelah berpikir panjang, Jack akhirnya setuju membantu Lepik. Pertama mereka menemui Shigeru, anak dari Toshio. Jack membantu Shigeru yang tengah dihajar habis-habisan oleh sekelompok gangster. Shigeru kagum melihat kemampuan Jack dalam bertarung, lalu dia mentraktir Jack minum. Shigeru mengatakan kalau dia sedang mengerjakan sesuatu dan membutuhkan seorang tukang pukul. Kemudian Shigeru memberi Jack sebuah ponsel agar dia bisa dihubungi kapan saja. Saat sedang berolahraga di apartemennya, Ivy datang membawa bir dan sekotak pizza. Ternyata Ivy tahu kalau Jack adalah mantan napi, dan dia tidak masalah dengan hal itu. Di sini terlihat kalau Ivy menyukai Jack yang terkesan misterius. Tapi makan malam mereka berdua harus terganggu karena telepon dari Shigeru. Setelah itu Jack bertemu dengan Shigeru di sebuah tempat. Shigeru memberikan pekerjaan pertama untuk Jack, menghabisi sebuah geng yang dipimpin oleh Branson. Ternyata Jack tidak cuma lihai dalam bertarung, tapi juga mahir dalam menggunakan pistol. Setelah itu Shigeru masuk dan menghabisi Branson dengan tangannya sendiri. Tak butuh waktu yang lama bagi Jack untuk membuat dirinya menjadi orang kepercayaan Shigeru. Lalu Shigeru membawa potongan kepala Branson dan menyerahkannya kepada Toshio yang sedang melakukan meeting dengan koleganya. Jack akhirnya menatap langsung wajah pembunuh ibunya tersebut setelah sekian lama. Tapi Toshio tidak suka dengan kehadiran Jack yang merupakan orang asing. Lalu dia menyuruhnya menunggu di luar. Shigeru mengatakan kalau Jack telah menyelamatkan nyawanya. Dia mencoba meyakinkan ayahnya kalau Jack bukanlah seorang mata-mata. Toshio setuju untuk mempekerjakan Jack dengan syarat Shigeru tidak boleh membicarakan sesuatu yang penting
berkaitan tentang keluarga dan bisnisnya di depan Jack. Shigeru sangat bahagia karena pada akhirnya bisa membuat sang ayah bangga dengannya. Lalu dia membawa Jack minum di salah satu bar milik keluarganya. Di sana Jack berkelahi dengan para yakuza yang tidak senang dengan kehadiran Jack, yang merupakan seorang gaijin atau orang kulit putih. Ternyata mereka disuruh oleh Toshio untuk menguji Jack. Toshio tersenyum melihat Jack mampu melumpuhkan puluhan yakuza seorang diri. Toshio mengatakan kalau gaijin tidak akan pernah bisa menjadi seorang yakuza. Jack menjawab kalau dia hanyalah membutuhkan uang. Toshio lalu menampar Shigeru karena masih belum juga membayar gaji Jack. Setelah itu dia menyuruh Shigeru mengantar Jack pulang. Ternyata Toshio masih menaruh kecurigaan dengan Jack. Shigeru mengirim seorang wanita bernama Lisa untuk melayani Jack. Tapi Jack hanya ingin Lisa menemaninya minum. Lisa bercerita kenapa dia bisa terjebak dengan Toshio. Itu karena keluarganya meminjam uang kepada Toshio untuk memulai sebuah bisnis. Sebelum pergi, Jack memberi Lisa sejumlah uang. IP yang baru pulang melihat Lisa keluar dari kamar Jack. Kanji, orang kepercayaan Toshio, menemui Levick, menyuruhnya untuk mencari informasi tentang Jack. Kalau Levick menolak, nasib Rene putrinya akan menjadi taruhan. Sementara Jack masih mencoba menggali informasi dari Shigeru dalam misinya untuk mencari Rene. Tapi seperti pesan sang ayah, Shigeru tidak boleh bicara hal penting di depan Jack. Shigeru lalu mengajak Jack memberi pelajaran kepada orang Cina yang membuka bisnis restoran di wilayah mereka. Setelah itu Shigeru dan Jack mendatangi markas Lee, mafia asal Cina yang merupakan pesaing bisnis Toshio. Untuk menghilangkan saksi, Shigeru menghabisi semua orang yang ada di sana. Tapi Lee telah berhasil kabur. Pada malam harinya di bar, Jack menolong Lisa yang dikasari oleh seorang pelanggan. Kemudian Jack bertanya tentang keberadaan Rene kepada Lisa. Lisa mengatakan kalau Rene telah dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi dia berjanji akan membantu Jack mencari informasi lebih lanjut tentang Rene. Keesokan harinya Jack menemui Levick. Levick marah besar karena Jack belum menemukan keberadaan sang putri. Sementara waktu yang mereka punya semakin sedikit. Malam harinya Levick memberikan data diri palsu tentang Jack kepada Kanji. Di lain sisi, Jack mendatangi kediaman Toshio. Dia masuk setelah memadamkan semua CCTV. Setelah itu dia melumpuhkan para yakuza yang berjaga di sana satu persatu. Hingga pada akhirnya dia menemukan Toshio. Jack langsung menembak kaki dan tangannya. Lalu Jack meminta Toshio untuk mengingat kembali siapa dirinya, yang merupakan seorang anak dari ibu yang telah dia bunuh. Tapi Toshio malah menghina ibu Jack. Jack menjadi semakin emosi lalu dia menghajar Toshio hingga tewas. Kemudian Jack meminta Lisa untuk menceritakan semuanya kepada Shigeru, bahwa dia yang telah membunuh Toshio. Lalu Jack kembali ke apartemennya. Tak lama anak buah Toshio datang untuk membawa Jack menghadap Kanji. Tanpa melakukan perlawanan, Jack setuju untuk ikut dengan mereka. Sementara Oyabun sedang dalam perjalanan menuju ke markas Toshio. Sesampainya di sana, Jack langsung diikat oleh Kanji di sebuah ruangan. Kanji yakin kalau Jack bukanlah orang biasa, karena dia memiliki tato khas Yakuza. Tak lama Shigeru masuk. Dia marah besar kepada Kanji, yang bertindak sendiri tanpa sepengetahuannya. Tapi Kanji malah merendahkan kemampuan Shigeru dalam memimpin, hingga membuatnya emosi. Setelah itu Shigeru melepaskan Jack dan menyuruh anak buahnya untuk mengantar Jack pulang. Jack melihat wajah Lisa yang bonyok sehabis dipukul. Meskipun begitu, Lisa tidak mau buka mulut kalau Jack adalah pelaku pembunuhan Toshio. Oyabun pun akhirnya tiba. Semua Yakuza membungkuk menghormati pemimpin tertinggi Yakuza tersebut. Kanji yakin kalau pembunuh Toshio adalah Jack atas bantuan dari Lisa. Tapi Shigeru meyakinkan Oyabun kalau Jack tidak mungkin berani bertindak sejauh itu.
apalagi dia seorang diri. Kemudian Oyabun memerintahkan Shigeru dan Kanji untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Jack sampai di rumahnya dalam keadaan bonyok dan dibantu oleh Ivy. Sementara itu Kanji ingin mendatangi Levick untuk mencari informasi dan meminta Shigeru mencari sumber lain. Tapi Shigeru yang malah lebih dulu mendatangi Levick. Levick meyakinkan Shigeru kalau pelakunya adalah Lee, karena dia adalah musuh Toshio. Singkat cerita, Shigeru membawa potongan kepala Lee kepada Oyabun. Shigeru mengatakan sebelum mati, Lee mengaku kalau dialah yang telah membunuh Toshio. Seperti biasa, Shigeru ingin mencari muka di depan Oyabun. Tapi Oyabun tidak semudah itu percaya. Dia yakin kalau Jack dan Interpol Levick adalah pelakunya. Anak buah Oyabun kemudian memberikan dokumen polisi tentang data diri Jack saat dia masih kecil. Dan ternyata Oyabun kenal siapa Jack. Sementara Jack berniat untuk melanjutkan misinya mencari Rene. Lisa akhirnya buka mulut setelah keluarganya diancam oleh Oyabun. Lalu dia menyuruh anak buahnya membawa Rene menghadapnya. Setelah itu dia menelpon Shigeru. Sementara itu Levick menelpon Jack, mengatakan kalau Oyabun menyuruhnya datang ke dermaga untuk menjemput putrinya. Dan Levick merasa ada yang tidak beres. Kemudian Jack langsung menyusulnya ke dermaga. Sementara di dermaga Levick mereka hajar dan putrinya mereka gantung. Sekuat tenaga Levick melawan mereka seorang diri. Namun malangnya dia malah ditusuk berkali-kali dan akhirnya tewas ditembak. Jack tiba di lokasi dan langsung menembak mereka semua. Dan ternyata yang mereka gantung bukanlah Rene, tapi Lisa. Setelah itu Jack langsung meninggalkan dermaga. Sementara Shigeru merasa sangat kecewa karena Jack telah membohonginya selama ini. Kemudian dia dan anak buahnya mendatangi apartemen Jack. Lalu Shigeru menghajar Ivy. Tak lama Jack muncul dan berhasil melumpuhkan anak buah Shigeru. Kemudian Shigeru mengancam akan membunuh Ivy. Dia kaget mendengar Jack yang ternyata mahir berbahasa Jepang. Jack sudah menyerahkan dirinya, namun Shigeru tetap membunuh Ivy. Lalu Jack dibawa menghadap Oyabun. Oyabun kemudian menyuruh Shigeru keluar. Oyabun mengatakan kalau dia ingat betul kejadian saat dia membunuh ibu Jack. Kemudian Oyabun menyuruh Shigeru menghabisi Jack. Sebagai balas dendam atas kematian ayahnya, Jack dibawa keluar ke suatu tempat. Sementara Rene dibawa masuk ke ruangan Oyabun. Di dalam perjalanan Jack melakukan perlawanan hingga menyebabkan mobil Shigeru kecelakaan. Dan Jack berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian Jack menghabisi Shigeru dengan katananya sendiri untuk membalaskan dendamnya atas kematian Ivy, meskipun Shigeru sudah memohon. Lalu dia bergegas menuju ke markas Oyabun. Anak buah Oyabun yang masih selamat melapor tentang kematian Shigeru kepada Oyabun. Oyabun mengerahkan semua anak buahnya untuk menyambut kedatangan Jack. Jack berhasil masuk dan melumpuhkan pasukan Oyabun satu persatu. Dia berhasil naik ke lantai atas dan bertarung dengan para Yakuza yang berjaga di ruangan Oyabun. Mereka semua tewas, kini hanya tinggal Oyabun seorang diri. Oyabun mengancam akan membunuh Rene. Dengan terpaksa Jack membuang katananya. Lalu Oyabun memaksa Jack untuk membunuh dirinya sendiri. Jack pun melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Lalu pada saat Oyabun mendekatinya, Jack langsung menusuk pisau itu ke leher Oyabun. Oyabun pun tewas. Sementara Jack sekarat tak sadarkan diri. Rene berusaha menolongnya dan Jack pun akhirnya terbangun. Film pun selesai. Oke guys, segitu aja dulu video hari ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.